Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, pagi hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang merupakan bagian pemeliharaan-Mu terhadap kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami dan biarlah apa yang kami dengar menjadikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami di hari-hari yang akan kami lampaui bersama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang bersama-sama akan kita dengarkan dan menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-17. Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-17 yang demikian bunyinya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana kamu angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus.
Pagi hari ini kita memasuki sebuah tema yang menurut saya sulit untuk dipahami, yaitu tentang Trinitas. Jadi hal yang paling ditolak oleh agama-agama lain, terutama saudara-saudara sepupu kita, itu adalah masalah Trinitas ini. Sehingga kalau kita pun agak kesulitan untuk menerima apa itu Trinitas, itu hal yang wajar. Karena kita melihat seperti apa yang katakan Tuhan kepada Nikodemus, bahwa Trinitas tidak bisa hanya sekedar dipahami dari akal budi manusia, tetapi harus dipahami dari hati, dipahami dari iman. Jadi itu ya yang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Yohanes sudah mengalami sendiri bagaimana kesulitan menjelaskan hal ini kepada jemaatnya, karena Yohanes hidup sampai mungkin sekitar tahun 90 Masehi. Artinya itu sudah sekitar 60 tahun sesudah Tuhan Yesus. Kita bisa membayangkan itu adalah kekristenan yang pertama pada waktu itu. Kekristenan yang pertama pada waktu zaman sesudah Tuhan Yesus. Dan pada zaman itu sudah banyak orang yang menolak tentang ide tentang Trinitas. Nah, kalau hari ini kita bersama-sama ingin melihat apa itu Trinitas, mari kita lihat dari apa yang dijelaskan oleh Yohanes, karena dia adalah saksi pertama tentang Trinitas itu. Yang pertama yang kita lihat adalah Yohanes menjelaskan Trinitas dari seorang tokoh. Di sini dikatakan Nikodemus. Dia seorang Farisi. Dia adalah tokoh agama Yahudi. Nah, dari diangkatnya nama Nikodemus ini, Yohanes ingin menjelaskan kepada kita semua tentang Taurat, bahwa kalau yang meyakini tentang Allah Bapa itu seorang ahli Taurat, tentunya mesti bukan hal yang sederhana. Karena dia seorang ahli Taurat dan tokoh agama, artinya bahwa yang kita kenal sebagai Allah Bapa di dalam kitab Taurat itu memang betul-betul ada. Dan itu adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi, seperti apa yang dijelaskan oleh Injil Yohanes pada pasal yang pertama, dan menjadi tema kita pada tahun 2021 ini, karena itu ditulis menjadi khotbah Natal tanggal 25 tahun lalu, dan diulang kembali pada 1 Januari tahun 2021. Artinya bahwa ini sesuatu hal yang luar biasa yang ingin dipahamkan pada tahun 2021 ini, bahwa pada mulanya Allah itu Allah yang menjadikan langit dan bumi. Nah, ini yang ingin dijelaskan Yohanes, bahwa itulah yang dipahami, diajarkan oleh Nikodemus kepada jemaatnya, kepada orang-orang Israel. Karena Nikodemus adalah orang Farisi yang betul-betul menjadi seorang panutan dan tokoh dan pengajar agama Yahudi. Tentunya bukan hal yang sederhana dan tidak sesederhana orang memahami tokoh ini. Nah, yang kedua dari cerita yang ada di sini juga melalui Nikodemus pada waktu itu, pada waktu zaman Tuhan Yesus, hatinya resah. Nikodemus pada waktu itu imannya terbuka oleh karena sebuah kenyataan bahwa ini guru. Karena dia menyebut Tuhan Yesus sebagai rabi, ini seorang guru. Dan guru ini tidak mungkin dari Allah. Kalau dia bisa melakukan seperti itu adalah pekerjaan dari Allah. Oleh karena itu ini mesti datang dari Allah. Enggak bisa enggak datang dari Allah. Nah, itulah yang ingin dijelaskan oleh Yohanes, bahwa Nikodemus yang orang Yahudi, pengajar agama Yahudi pun meyakini Tuhan Yesus sebagai Allah. Oleh karena
apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak gampang orang-orang Yahudi pada waktu itu menerima Tuhan Yesus sebagai guru. Lah wong si Nikodemus saja datangnya malam hari supaya enggak konangan orang lain, supaya namanya tidak jatuh di depan teman-temannya dan di depan jemaatnya. Itu kesaksian iman dia bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, oleh karena itu pada ayat yang berikutnya terjadi dialog antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nah, inti dari dialog itu, kalau Nikodemus mengakui Tuhan Yesus sebagai Allah, guru yang datang dari Allah, itu bukan datang dari dirinya sendiri, tetapi itu datang dari iman dan percaya atas pertolongan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada Nikodemus, yang dibahasakan di sini sebagai lahir kembali. Walaupun Nikodemus itu memahaminya sebagai lahir kayak bayi lahir ceprot, itu seperti itu dipahaminya. Tetapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus yang namanya lahir kembali itu imannya. Bahwa dia bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Allah yang datang ke dalam dunia ini, yang untuk menyelamatkan dunia, yang mewujudkan kasih Allah, itu adalah orang yang imannya lahir kembali. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang menolak dan menyalib Tuhan Yesus, tetapi dia lahir kembali oleh karena pembaharuan Roh Kudus. Nah, itulah yang dinyatakan oleh Yohanes bahwa sebagai orang Yahudi, sebagai guru agama, orang Farisi, dia pasti tahu siapa Allah Bapa. Tetapi oleh karena pembaharuan Roh Kudus dia lahir kembali, sehingga dia meyakini dan mengimani bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang datang ke dunia ini. Itu dinyatakan di sini sebagai dia yang lahir kembali, walaupun di dalam proses dialog ini tidak semudah itu Nikodemus menerima apa yang Tuhan katakan kepada dia. Tetapi pada proses selanjutnya Yohanes yang menuliskan Injilnya ini sekitar tahun 70-an sampai tahun 80, karena kepastiannya tidak ada yang tahu persis kapan ini ditulis, itu menyatakan bahwa proses pengakuan dari Nikodemus itu bukan sesuatu proses yang gampang, yang mudah. Demikian juga kalau di dalam diri kita terjadi sebuah pergolakan antara percaya dan tidak percaya, dan kadang-kadang kalau kita buka khotbah saudara kita di YouTube itu kadang-kadang kita juga ya bener ya Gusti Yesus ki Gusti Allah. Nah, itulah yang terjadi. Nah, yang terakhir yang ingin kita bicarakan pada pagi hari ini, baru saja kita memperingati turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Baru saja kita peringati. Lah, terus fungsinya apa Roh Kudus ini? Ini yang menjadi sebuah persoalan gitu, bagi kita saat ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus hadir bukan hanya pada zamannya Yohanes, bukan hanya pada zamannya Petrus, bukan hanya terjadi pada 2020 tahun yang lalu. Tetapi Tuhan Yesus itu juga masih hadir di tempat kita pada saat ini dan masih berkarya menyelamatkan manusia sampai pada saat ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yohanes, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal, itu kekal sampai sekarang masih berlaku. Bukan hanya pada pendengar Tuhan Yesus saja, tetapi bagi saya dan saudara, firman itu masih berlaku karena Roh Allah masih bekerja pada saya dan saudara pada saat ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang keluarga
ada sebuah keluarga yang mengadopsi anak. Nah, ada sebuah pertanyaan. Pengesahan adopsi itu oleh karena surat akte kelahiran yang menyatakan bahwa ini adalah anak keluarga si A atau si B, atau ketika anak itu hidup di tengah-tengah kasih keluarga itu. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa pengakuan anak dan itu menjadi anak dari keluarga itu ketika dia hidup tinggal bersama-sama dan menyatakan menjadi bagian dari keluarga itu. Surat itu hanya sebuah pengakuan. Surat itu hanya sebuah pengakuan, tetapi dia menjadi bagian dari keluarga itu kalau dia tinggal di tengah-tengah keluarga. Nah, demikian pula karya Tuhan Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara itu menjadikan saya dan saudara ada menjadi anak-anak Allah. Tadi dikatakan bahwa kita menjadi sahabat, kita menjadi teman dari Tuhan Yesus kalau kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita tidak menjadi buruhnya lagi, kita tidak menjadi budaknya lagi, tapi menjadi teman di dalam petunjuk hidup baru tadi. Nah, demikian pula oleh karena penebusan dosa, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, saya dan saudara itu menjadi bagian dari keluarga Allah. Tetapi menjadi bagian keluarga Allah bukan oleh karena baptisan. Orang Jawa itu mengatakan pratondo baptis, artinya itu kan hanya sebuah simbol tanda seseorang itu dibaptis. Tapi yang menyelamatkan bukan baptisannya, yang menyelamatkan Tuhan Yesus dan bagaimana kehidupan kita menjalani keselamatan itu yang menyelamatkan. Nah, demikian pula kita menjadi anak Allah, dan anak Allah yang ada di dalam diri kita itu akan tetap ada kalau kita menjalani hidup bersama-sama dengan Allah. Seperti ilustrasi tadi bahwa anak tadi itu menjadi bagian dari keluarga itu kalau dia itu hidup dan tinggal menjadi bagian dari keluarga itu. Kalau itu adopsi tapi hidup dengan orang lain, apakah itu bisa dikatakan orang lain walaupun dia punya surat adopsi? Nah, demikian pula saya dan saudara. Saya dan saudara itu menjadi anak-anak Allah, menjadi bagian dari kehidupan keluarga Allah kalau kita hidup menjalani seperti apa yang Tuhan kehendaki sebagai keluarga Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Itu tidak gampang. Saya katakan tidak gampang karena persoalan-persoalan yang kita hadapi di dunia ini sungguh sangat berat. Hanya oleh karena Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan tinggal di dalam hidup kita, maka kita bisa menjalani kehidupan ini. Hanya oleh karena Roh Kudus kita bisa menjalani kehidupan ini. Nah, saya pernah diprotes oleh sebuah keluarga. Jadi saya diutus oleh majelis gereja karena keluarga ini sudah hampir 3 bulan tidak datang ke gereja. Dari satu perjamuan ke perjamuan berikut. Nah, biasanya kan majelis gampang. Kok nek disuwani Pak Pendito mesti sesuk teko meneh. Nah, ternyata menimbulkan sebuah diskusi yang panjang. Pertanyaannya, setiap minggu dia harus kerja bakti. Nah, Pak Pendito, kudu kerja bakti napa kudu teng gereja? Nah, kalau ini ditanyakan pada kita semua dan terjadi pada kehidupan kita harus kerja bakti atau ke gereja? Ini kan sebuah pertanyaan yang kadang-kadang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan pertanyaan juga pada saya, nah kalau Pak Pendito apakah setiap hari, tiap minggu ya juga tidak ada kerja bakti di kampungnya? Ya ada, gitu. Dan bagaimana mensiasati itu? Ada cara untuk mensiasatinya. Gitu. Kalau itu kan saya tanya apa yang akan dikerjakan.
Misalnya besok Minggu resik-resik lingkungan, Sabtu sore diresiki kan rampung. Minggu mereka pada kerja bakti, ngene Pak Pendito ngarep gereja wis apik gitu. Resik. Kan tinggal kita lihat loh, gitu. Kita lihat apa yang dilakukan. Terus kalau itu kerja bakti itu dalam bentuk yang lain, saiki sanksine opo? Nek mboten dugi rokok kalih, wah rokok saja yang datang, bukan orangnya. Bisa ada hal-hal yang bisa kita kerjakan. Tetapi sesuatu hal yang perlu kita lakukan bahwa pemeliharaan Tuhan, roh Allah yang di dalam diri kita, itu kalau tidak dekat dengan yang empunya roh itu, Allah sendiri, kita tidak akan bisa mengenali roh itu. Sama saja, anak yang tadi diadopsi, tetapi masih tidak bersama-sama dengan keluarga, dengan orang lain, apakah dia kehidupannya mencerminkan keluarga yang mengadopsi? Kan tidak. Demikian juga, kalau kita tidak dekat dengan Allah yang mempunyai roh kita sendiri, maka kehidupan kita tidak akan mencerminkan Allah yang memberikan rohnya kepada kita semua. Nah, oleh karena itu maka saya hanya mengatakan kepada jemaat tadi, nah sekarang prioritasmu apa? Kalau prioritasmu itu bahwa kita supaya diterima masyarakat, ya udahlah kita diterima oleh masyarakat gitu. Tetapi kalau kita prioritasnya ya diterima masyarakat, ya diterima oleh Tuhan di surga, ya mari kita bersama-sama pikirkan bagaimana cara supaya kita ya diterima masyarakat, tetapi kita juga menjadi bagian dari keluarga Tuhan di surga. Nah, itulah yang menjadi persoalan bagi kita semua pada saat ini, mengapa kok ada Roh Kudus gitu. Karena apa? Tuhan masih bekerja kepada kita kalau kita jauh dari yang memberikan roh. Kalau kita sudah menjadi bagian dari keluarga Allah, jauh dari Allah, maka kita akan kehilangan hubungan yang benar dengan Tuhan. Maka kita tidak bisa mewarnai dari kehidupan kita sebagai bagian dari keluarga Allah. Nah, oleh karena itu, mari bersama-sama kita tetap memelihara hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena Roh Kudus menuntun kita semua supaya kita tetap menjadi satu dengan keluarga Allah, karena disitulah apa yang dikatakan Tuhan bahwa kasih Allah yang menyelamatkan manusia supaya kita mendapatkan kehidupan itu akan berlaku bagi kita semua, berlaku bagi saya dan saudara, dan itulah yang menyelamatkan saya dan saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, Roh Kudus telah diberikan. Minggu yang lalu kita memperingati turunnya Roh Kudus. Dan marilah kita pelihara Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita ini, supaya kita tetap bersatu dengan keluarga Allah. Dan kita bisa mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita bersama-sama masuk dalam saat teduh.